Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Yogyakarta semburkan lava pijar. Warga diminta waspada. Sumur kering, warga Kabupaten Tegal naik turun bukit untuk mendapatkan air bersih. Melihat teatrikal kolosal di Karnaval Kemerdekaan. Iya, bayi berusia 2 bulan tewas di tangan ayah kandungnya, sekujur tubuh korban penuh luka lebam, diduga dianiaya pelaku. Polisi di Pekalongan telah menangkap sang ayah. Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan masih tak bisa menahan kemarahan pada NF. Warga kesal karena pria 27 tahun ini tega membunuh anak kandungnya sendiri yang baru berusia 2 bulan. Ibu korban mendapati anaknya dalam kondisi lemas dengan tubuh penuh luka. Korban mengalami luka lebam di bagian perut dan leher, serta kepala bagian belakang terkena benturan keras. Korban juga mengalami patah tulang. Dugaan adanya kekerasan, terus kami memeriksa keluarga terdekat, meminta keterangan, kemudian kita duga pelaku ini kita amankan dari rumah. Meninggal dicekik sama bapaknya sendiri. Katanya ibunya lagi kondangan di rumah tetangga yang sebelah. Ya Allah, kok tega temen. Kasih. Ya pokoknya intinya saya sebagai keluarga ya dihukum seberat-beratnya, Pak. Belum diketahui apa motif pelaku menganiaya bayinya sendiri. Keluarga berharap pelaku diberi hukuman berat karena sudah tega membunuh bayi yang belum mengenal dosa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Ya, selanjutnya warga di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah harus naik turun bukit untuk mendapatkan air. Itu terpaksa dilakukan karena sumur warga mengering akibat musim kemarau. Mengambil air sampai jauh. Inilah yang dilakukan warga desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga terpaksa naik turun bukit menuju sumber mata air di dalam hutan. Meski kondisi mata air keruh, warga harus menggunakannya untuk mencuci dan mandi. Motor digunakan untuk mengangkut air harus bolak-balik mengangkut air warga. Dampak musim kemarau mengakibatkan sumur-sumur warga di desa Taman Sari mengering. Keberadaan pam Simas yang seharusnya bisa diandalkan saat kemarau, sayangnya tidak berfungsi maksimal. Tapi airnya tidak bagus, airnya keruh, kuning. Dan kalau didiamkan sehari semalam itu berapa hari pun tetap kuning dan berbau karat. Airnya masyarakat tidak menggunakannya. Ngomong-ngomong mangkrak juga sudah jadi. Tapi karena airnya tidak bagus, jadi airnya tidak digunakan. Jadi masyarakat akhirnya sekarang menggunakan air-air sumur seperti tadi. Ada yang di daerah yang mana di hutan ada, dan di sini juga ada. Tapi untuk beberapa minggu depan mungkin sudah kering, tidak bisa digunakan lagi. Warga baru sedikit lega jika datang bantuan air ke desa mereka. Warga minta pemerintah Kabupaten Tegal untuk rutin mengirimkan bantuan air bersih kepada mereka. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, selanjutnya kekeringan juga dirasakan warga Kecamatan Sedan, Rembang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga harus mengambil air di sungai yang kering. Setiap hari warga desa Lemah Putih, Kecamatan Sedan, Rembang bolak-balik ke sungai untuk mengambil air. Jarak dari desa mereka ke sumber air pun cukup jauh, sekitar 5 km. Mereka terpaksa harus melakukan itu karena sumur mereka kering akibat musim kemarau. Air yang diambil dari sungai untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan minum ternak. Dalam kurun waktu 1 bulan hujan tak turun, warga dipastikan semakin sulit mendapat air.
Mobilnya jauh, sekitar 5 kiloan. Nah kalau air mimik sapi sekitar ya di jomblangan-jomblangan kali. Sungai yang kering ya? Ya sungai yang kering kalau ada sumbernya, kalau nggak ada sumbernya ya sudah sudah jauh. Masyarakat Desa Lemah Putih sebenarnya sudah berusaha mengebor sumur. Namun upaya itu gagal karena minimnya sumber air. Ditambah adanya penambangan batu di perbukitan desa. Menurut catatan pemerintah Kabupaten Rembang, sebanyak 30 desa kesulitan mendapat air bersih. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Iya, selanjutnya Karnaval Kemerdekaan di Kecamatan Mojo Songko Boyolali diwarnai teatrikal perang kemerdekaan. Setelah penampilan teatrikal, kegiatan Karnaval dilanjutkan dengan menyusuri jalan desa sejauh 4 km. Semangat perjuangan ditunjukkan warga Kecamatan Mojo Songko Boyolali dengan menampilkan teatrikal kolosal di lapangan Desa Juruk. Teatrikal yang dimainkan warga Dusun Jelek mengisahkan tentang penjajah Belanda yang telah mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato pada 19 September 1945. Padahal saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Atas dikibarkannya bendera Belanda, para pejuang dan rakyat Indonesia marah. Mereka pun merencanakan penyerangan ke Hotel Yamato serta merobek bendera Belanda berwarna merah putih biru menjadi merah putih. Kelompok ini telah mempersiapkan penampilan teatrikal ini selama 1 bulan lebih. Konsepnya itu pejuang terus mau nurunin bendera kita, bendera Belanda. Bahwasanya mereka sudah merdeka, sudah ini bendera merah putih sudah dikibarkan, tetapi masih hidup, mereka masih sengsara gitu. Ini konsep untuk mempersiapkan ini? Sekitar 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih ya, kira-kira 1 bulan. Selain warga Dusun Jelek, ada juga peserta lain yang menampilkan teatrikal pejuang Indonesia melawan penjajah Jepang yang berakhir dimenangkan Indonesia. Aksi teatrikal ini merupakan bagian dari acara Karnaval Kemerdekaan. Setelah penampilan itu, kegiatan karnaval dilanjutkan dengan pawai keliling desa menuju garis finish. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, selanjutnya ratusan warga memadati saluran irigasi Kali Anyar di Kuto Arjo, Purwokerto. Mereka mencari ikan dalam tradisi tahunan Gogoh Kali. Irigasi Kali Anyar Desa Semawung Daleman, Kutoarjo, Purwokerto dipenuhi warga. Mereka membawa berbagai alat tangkap mulai dari serok, jala, jari hingga tangan kosong untuk menangkap ikan. Setelah pintu air dibuka, warga langsung berburu beragam ikan. Ada nila, gabus, lele hingga berbagai ikan bersisik lainnya. Tidak hanya warga setempat, kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat dari luar desa seperti Midun. Alhamdulillah banyak. Sering Pak cari ikan di sini Pak? Enggak, cuma 1 tahun sekali ini. Baru kali ini saya. Pak, kenapa setahun sekali di sini Pak? Ya ada pemurasan, pembersihan itu, bendungan. Ya lumayan buat lauk adalah cukup lah, penting lah. Sering mengikuti acara seperti Mas? Setiap tahun pasti saya ngikuti di sini. Tadi dapat ikannya apa tadi Mas? Ya ikan putihan seperti melem, kating, ada yang dapat pilak, gabus, lele, ada banyak ikan sini Mas, semua ada. Kegiatan ini sebagai bagian dari pembersihan irigasi yang dipasok dari Waduk Wadas Lintang. Pintu air dibuka secara rutin setahun sekali untuk membersihkan endapan lumpur di kantong air irigasi. Masyarakat untuk ikut serta di sini karena ingin mencari ikan, istilah kami jadi untuk pesta rakyat sekalian ini Pak. Pas 17-an kita semangat untuk membuka air biar masyarakat mencari ikan. Warga yang hadir terlihat menikmati tradisi Gogoh Kali. Tidak hanya orang dewasa, kegiatan ini juga diikuti oleh anak-anak dan lansia. Ikan yang didapat oleh warga untuk dikonsumsi dengan keluarga.
Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. Ya, selanjutnya, apakah Anda pernah mencicipi blegong? Jika belum pernah, coba datang ke Brebes. Karena jika blegong digoreng dengan bumbu rempah-rempah, rasanya akan terasa lebih gurih dan empuk ketimbang ayam goreng. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Ini namanya blegong, hasil dari perkawinan silang antara bebek jantan dan mentok. Kalau di Brebes, blegong dijadikan makanan khas yang nikmat. Sebelum digoreng, blegong terlebih dahulu diungkep selama 2,5 jam dengan bumbu rempah-rempah menggunakan tungku agar rasanya gurih dan manis. Setelah dagingnya empuk, blegong kemudian digoreng hingga kering. Sebagai pelengkap, blegong disajikan dengan sambal pedas dan juga lalapan seperti kubis dan timun. Sambal yang disajikan dibuat langsung saat ada pembeli. Yang dibersihkan, setelah dibersihkan direbus hingga 2,5 jam menggunakan rempah-rempah sama bumbu. Mbak, dalam penyajiannya kan tampak sederhana ya Mbak, kayak masakan desa gitu ya. Kenapa sih Mbak ambil konsep seperti itu? Ya biar punya ciri khas sendiri aja. Oh gitu, memang kayak ambil konsep yang sederhana gitu. Iya, biar nggak terlalu rumit. Menurut Heru, pelanggan asal kota Tegal, rasa blegong itu lain daripada yang lain. Gurih, renyah, dan empuk. Apalagi makannya dengan sambal. Ngebayanginnya aja bikin perut keroncongan. Renyah, gurih, empuk, pokoknya top. Luar biasa. Untuk sambalnya sendiri Pak, menurut saya. Sambalnya top markotop. Pokoknya enak semua, silahkan ditunggu. Lokasi warung makan ini cukup terpencil di Desa Lembarawa, Brebes dan hanya beroperasi mulai pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Untuk satu porsi blegong lengkap dengan nasi sambal dan lalapan dibanderol seharga Rp35.000. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.